Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu Boyuk harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kedua ini IPA akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Nah, sistem gerak ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem gerak pada hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Kita lihat. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi hewan yang bertulang belakang, punya rangka tulang belakang. Nah, hewan vertebrata ini contohnya apa saja? Nah, ada mamalia. Mamalia itu hewan yang apa? Yang memiliki kelenjar mame, ya. Biasanya punya daun telinga. Ya, contohnya kerbau, sapi, kucing, kuda, kelinci, masih banyak lagi ya. Kemudian Pisces atau ikan. Nah, hiu, Nemo, nila, mujair. Kemudian aves atau burung. Ada merpati, elang, perkutut. Kemudian amfibi, itu katak. Kemudian reptil. Reptil itu ada kadal, ular, kura-kura, komodo, cicak, buaya. Nah, contoh-contoh hewan yang Boy sebutkan ini tadi hanya sebagian kecil ya. Masih banyak lagi di dunia yang merupakan hewan vertebrata. Kalian kalau penasaran bisa kalian googling ya lewat HP atau lewat laptop kalian bisa cari contoh-contoh hewan vertebrata yang lain itu apa saja. Kita lihat sistem gerak pada kelinci. Ya, cukup kalian lihat saja, kalian amati, tidak perlu kalian hafalkan, untuk wawasan kalian saja. Kemudian sistem gerak pada burung, di mana burung ini ya yang utamanya adalah pada sayap ya untuk sistem geraknya. Kemudian sistem gerak pada ikan. Nah, ini utamanya pada sirip. Kemudian sistem gerak pada katak. Ini kakinya ya. Kemudian sistem gerak pada kadal. Nah, ini kakinya juga. Lalu kita bisa lihat fungsi dari organ gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama adalah kaki pada kelinci yang jumlahnya ada 4. Untuk memudahkan kelinci berpindah tempat seperti melompat dan menggali tanah. Karena kelinci ini punya kebiasaan untuk membuat lubang di tanah untuk mereka tinggal. Ya, terutama kelinci-kelinci yang hidupnya di alam bebas, entah di hutan, entah di tempat lain yang bukan kita pelihara di rumah. Mereka punya kebiasaan untuk menggali tanah. Nah, lubang itu mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian ikan. Ikan itu organ geraknya ada sirip, ekor, otot, dan tulang belakang yang fleksibel. Nah, sirip ini memudahkan ikan untuk berenang. Sirip ikan itu terdiri dari sepasang sirip di sebelah kanan dan kiri serta di ekor. Ekor ikan itu juga disebut sebagai sirip. Sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok dan memutar balik ya. Kemudian kalau kita lihat tulang belakangnya ikan itu fleksibel, jadi dia bisa berkelak-kelok. Nah, itu juga memudahkan mereka untuk bermanuver atau untuk bergerak di dalam air. Kemudian katak. Katak ini organ geraknya ada sendi di bagian lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Nah, ini memudahkan si katak ini untuk melompat. Karena kita tahu gerak katak itu bukan berjalan tetapi dia melompat. Ya, ini sendi-sendi yang lentur ini digunakan katak untuk memudahkan dia berpindah tempat dengan cara melompat. Kemudian burung. Organ geraknya ada sayap, rangka tulang yang mendukung. Nah, sayap ini memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Jadi kekuatan utamanya untuk bergerak di udara itu adalah sayapnya, ya. Kalau kita perhatikan ketika burung itu memiliki struktur badan yang kecil, maka sayapnya juga
dia akan mengikuti ya sesuai dengan struktur badannya. Kalau burungnya besar, maka sayapnya juga akan besar dan kekar. Seperti kalau kita lihat elang, itu sayapnya kalau direntangkan itu bisa lebar sekali dan besar ya. Itu supaya bisa menghasilkan dorongan yang cukup besar supaya burung ini dapat terbang. Kemudian kadal itu memiliki 4 kaki, tapi ada juga kadal yang tidak memiliki kaki. Kadal dapat berlari dengan gerakan bergantian dari tungkai kanan dan kiri dengan lentur, memanjat dan melekat. Beberapa spesies kadal bisa berenang, ya. Jadi kadal itu kalau kita lihat komodo itu kalau berjalan itu seperti orang bergoyang kanan kiri. Nah itu seperti itu, cara gerak kadal itu seperti itu, baik kadal yang bertubuh besar maupun kadal yang kecil sama semua gerakannya ya. Ada beberapa kadal yang juga bisa berenang ya. Kalau dulu waktu Bayu kecil di desa, kalau lihat kadal di tepi sawah atau di tepi sungai, ketika ada orang, kadal itu pasti akan berlari kemudian masuk ke dalam air, berenang dan berpindah tempat untuk menyelamatkan diri ya, melindungi dirinya dari musuhnya. Tuh. Kemudian kita akan ke sistem gerak hewan avertebrata. Nah, avertebrata ini apa? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi dia tidak punya rangka tulang belakang. Nah, ciri hewan avertebrata ini susunan saraf biasanya berada di perut. Jadi saraf sensitifnya itu ada di perut. Kemudian memiliki rangka luar sebagai pelindung rangka luar ini. Kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, contohnya hewan avertebrata itu apa saja? Siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi ya. Ini adalah contoh hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi dia punya rangka luar. Nah, kita lihat struktur atau sistem gerak siput, bisa kalian amati di situ. Ya. Kemudian sistem gerak belalang. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian sistem gerak cacing tanah. Nah, cacing tanah ini. Kemudian sistem gerak ubur-ubur. Nah, tidak perlu kalian hafalkan, cukup kalian tahu. Nah, lalu fungsi organ gerak pada hewan avertebrata. Siput itu organ geraknya ada pada kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Kalau kamu lihat siput itu bawahnya itu melebar, ya. Kemudian fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi siput ini bergeraknya bukan menggunakan kaki seperti hewan vertebrata, tetapi menggunakan perutnya ya. Perutnya itu dia jadikan sebagai kakinya untuk bergerak. Lalu belalang, kaki dan sayap. Belalang bergerak dengan kaki dan sayap. Kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Ya. Lalu cacing. Cacing ini bergerak menggunakan otot perut. Fungsi dari otot perut pada cacing yaitu untuk melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat menghasilkan gerakan mengkerut dan memanjang. Kalau kamu perhatikan cacing itu beda dengan siput. Kalau siput jalannya itu datar, walaupun menggunakan perut tapi datar. Kalau cacing itu menggeliat, jadi perutnya itu bisa maju mundur ya. Itu cacing bergeraknya seperti itu. Maka dikatakan bahwa otot perutnya itu bisa berkontraksi dan berelaksasi, mengencang dan mengendur. Sehingga jalannya seperti itu. Ulat juga begitu ya. Seperti cacing dan ulat itu jalannya seperti itu. Dia menggunakan otot perutnya. Kemudian ubur-ubur yang digunakan organ geraknya adalah otot. Untuk bergerak maju, ubur-ubur mengambil air ke dalam otot bel ya, dinamakan otot bel. Mereka kemudian menyemprotkannya keluar dari belakang tubuh mereka. Selain
melalui gerakan itu, ubur-ubur juga bergerak dengan cara melayang pada arus air. Jadi ini ibaratnya seperti roket. Ubur-ubur itu mengambil air, lalu dimasukkan ke dalam otot bel, lalu disemprotkan dari belakang ya. Jadi dia itu bisa bergerak seperti sistem geraknya itu kayak roket. Kalau kita lihat roket, kalau dia melontar ke atas itu ada percikan api dari belakang yang membuat dia bisa ke atas. Nah, ubur-ubur ini juga seperti itu. Nah, selain menggunakan sistem otot bel tadi, ubur-ubur ini juga bisa bergerak dengan memanfaatkan arus air. Jadi air itu kan kalau kita lihat air itu tidak diam, tapi dia juga bergerak, ada arusnya. Nah, ubur-ubur ini bisa berenang di situ ya. Seperti itu. Nah, demikian pembelajaran tentang sistem gerak dari hewan vertebrata dan avertebrata. Yang perlu kalian hafalkan hanya organ geraknya dan fungsinya. Untuk gambar-gambarnya itu hanya untuk pengetahuan saja. Nanti akan Bu Ayu kirimkan PowerPoint-nya sehingga kamu bisa juga mengeprint atau mau kamu catat di buku catatan, terserah kamu bagaimana caramu supaya materi ini bisa kamu miliki ya. Tapi kalau kamu mencatat dalam buku tidak perlu kamu gambar sistem geraknya ya, cukup tabel-tabelnya tadi dan penjelasan yang di depan tadi ya. Untuk IPA kali ini belum ada tugas, nanti akan Bu Ayu berikan tugasnya di minggu depan. Begitu ya anak-anak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.